Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Sebelum saya sharing firman Tuhan ini, saya terima pengurapan dari Tuhan Yesus melalui lidah bibir saya, agar semua yang Tuhan ingin katakan melalui lidah bibir saya, Tuhan, saya bisa bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua firman yang didengar oleh seluruh orang mendengar, semua kuping yang mendengar, tidak mengeraskan hatinya menerima kebenaran ini sebagai firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sharing firman Tuhan ini, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Saya sharing firman Tuhan ini di Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat tertarik di ayat 1 sampai dengan 2-nya. Setiap kali saya baca firman Tuhan ini ya, ketika saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, melewati ayat 1, ayat 2-nya ini saya nggak tahan, hati saya nggak tahan. Bagaimana Tuhan Yesus di tengah kerumunan ya, di ayat 1 dikatakan, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Di mana Tuhan Yesus di dalam state-nya dia, di pantai Genesaret, orang-orang haus, lapar akan firman Tuhan. Dia pengen dengar, dia pengen tahu firman Allah dari Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, di ayat 2, ini yang membuat saya sangat terharu, sangat merasa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Yesus itu luar biasa, pribadi yang benar-benar mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam hidup. Di ayat 2, saat Yesus dikerumuni orang banyak, saya nggak tahu seberapa banyak orang itu mengerumuni Tuhan. Mata dia tertuju pada Simon. Lihat ayat 2 Bapak Ibu. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saat itu Simon sudah semalaman dia cari ikan. Dia ingin pulang, dia ingin beresin mungkin ya jalannya ya. Dalam hatinya, dia sudah putus asa mungkin Bapak Ibu. Karena dia seorang nelayan, yang diharapkan adalah dia pulang bawa ikan. Dia seorang nelayan yang diharapkan dia bawa pulang ikan sehingga ikan-ikannya mungkin bisa dijual. Untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan perutnya, untuk kebutuhan bagi hidupnya. Semalaman dia beserta teman-temannya. Dikatakan Simon ini adalah nelayan. Dia sudah expert di bidangnya. Dia tahu bagaimana caranya mengambil ikan.
Dia tahu bagaimana caranya, waktu-waktu yang tepat untuk ngambil ikan, jala yang terbaik, perahunya, dia sudah siapkan karena memang pekerjaannya nelayan. Tapi satu hari dia pulang, dia tidak bawa apa-apa. Di situ saya melihat Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Hatinya tergerak dengan belas kasihan. Kalau sebelumnya saya sharing firman Tuhan dengan belas kasihan, Tuhan tergerak dengan belas kasihan 5 roti dan 2 ikan. Di sini lagi Tuhan mengatakan dia tergerak dengan belas kasihan di tengah kerumunan, Bapak Ibu. Saya nggak ngebayang ya orang datang ke dia ingin dengerin firman Tuhan. Mata Yesus tertuju kepada 2 perahu. Dia pilih Simon. Dia hampiri Simon. Dia mau ada di dalam perahunya Simon. Dia juga tidak mengabaikan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak abaikan. Hatinya begitu adil. Hatinya begitu fair dan murni. Dia datang ke Simon dengan wise-nya. Saya percaya ini adalah sesuatu yang sangat bijaksana. Dia melihat satu domba berteriak, putus asa, tidak mendapatkan apa-apa, kecewa, lelah. Mungkin saat itu dia lelah, Tuhan, sudah semalaman, udah nggak dapat apa-apa, saya pulang aja lah. Ada nggak dari kita semua yang saat ini ngerasa, nggak bisa lah, udah jalan udah ketutup, pulang aja lah. Mungkin besok bisa, mungkin saya akan cari lagi besok. Tuhan mau sekarang, jawaban itu Tuhan mau sekarang. Saat rasanya kita merasa, udahlah Tuhan, saya pulang aja. Saya kumpulin semua yang saya punya. Saya tahu ini jawabannya bukan sekarang. No. Di tengah kesibukan Tuhan untuk memberikan firman Tuhan kepada banyak orang kerumunan, matanya melihat 2 perahu. Dan dia tahu kepada siapa dia harus datang. Di ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Saya mau baca ini. Saya mau baca ini Simon, itu saya ganti dengan nama saya. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Sarah. Bapak Ibu boleh bicara, katakan, ia naik ke dalam satu perahu dan dituju itu perahu saya, hidup saya. Tuhan menuju kepada hidup saya. Dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini saya juga lihat hati Simon penuh dengan ketaatan. Semalaman Bapak Ibu dia mencari ikan, dia nggak dapat. Tapi Tuhan dikatakan, di firman Tuhan katakan, lalu yang menyuruh untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Artinya, Simon itu ketika dilihat Tuhan dan Tuhan datang ke Simon, ke perahu Simon, Tuhan suruh dia untuk ayo agak jauh dari pantai. Dia tunduk Bapak Ibu. Dia taat. Dia tunduk. Oke, jauh. Saya tahu banget itu mungkin dalam pikiran saya dia kecapean, tapi dia tunduk, dia bawa perahu itu sedikit jauh dari pantai, lalu Tuhan berbicara kepada orang banyak. Dia mengajar orang banyak. Dia berkata kepada orang banyak, mungkin firman itu mulai ditaburkan sama Tuhan, dan mulai mengena ke Simon dan orang-orang banyak. Tuhan melakukan tugasnya di dunia, dia taat dengan otoritas juga, dia melakukan tugasnya saat di dunia. Dia taburkan firman itu, mengena mungkin juga ke Simon, ke orang banyak itu. Setelah dia menaburkan firman, Tuhan bilang lagi, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini mungkin Simon sebagai seorang expert ya, Yesus itu adalah keluarga dari tukang kayu, sedangkan Simon adalah nelayan. Mungkin Simon dalam hatinya mengatakan, Tuhan, udah semalaman saya cari, udah melakukan yang terbaik yang saya cari. Sekarang Tuhan suruh saya lagi ke tempat yang dalam untuk tebarkan jala. Tapi Simon dengan dia menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Yesus yang suruh. Saya mau lakukan. Walaupun mustahil. Walaupun saat ini Bapak Ibu menemukan banyak hal. Mustahil. Nggak bisa. Fakta-fakta dunia
mengatakan, no itu nggak bisa. Dokter mengatakan tidak bisa sembuh. Atau dokter mengatakan hidupmu tinggal berapa bulan lagi. Nggak ada pertolongan. Secara logika kita nggak bisa terima bahwa kita harus beriman, menebarkan jala itu nggak bisa. Sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi Tuhan mau katakan taat. Taat. Pada saat kita taat, kita menerima berkat itu. Upah dari ketaatan. Taat. Simon dengan segala, saya nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya, tapi dia mau taat, dia tebarkan jalannya. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Karena Yesus yang suruh saya mau melakukannya. Karena Yesus yang suruh saya mau berjalan di dalamnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Karena apa Bapak Ibu? Jala mereka mungkin nggak kuat ya, dia belum persiapan untuk menampung ikan sebanyak itu. Tapi saya mau katakan, saat kita dibawa, Tuhan minta Simon untuk jalan ke yang lebih dalam gitu. Saat kita merasakan rasanya dalam satu titik kemustahilan, kok kita berdoa untuk kesembuhan, tapi kok melihatnya rasanya nggak mungkin, mustahil. Saat kita merasa terbeban berat, Tuhan ini pintu sudah saya coba, pintu ini sudah saya coba, tapi rasanya kok nggak mungkin Tuhan. Tuhan bawa kita ke tempat yang dalam, untuk apa? Semakin besar tantangan, berkat itu semakin besar. Semakin besar hal yang mustahil di hadapan kita, kita akan semakin memberikan glory to the Lord. Memberikan hidup kita, memberikan kesaksian hidup kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Saat merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya banyak mengingat teman-teman saya yang dalam kondisi keluarga saya, yang tentunya dalam kondisi rasanya mustahil. Semuanya pintu sudah tertutup. Bahkan rasanya semakin sulit. Seperti Simon, suruh ke tempat yang dalam semakin sulit. Tapi dia punya hati taat. Taat saja. Apa maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Taat saja. Dia tebarkan jalannya. Setelah dia tebarkan jala, ada mukjizat terjadi. Bahkan dia mengatakan lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika kita dalam kondisi nggak mungkin itu terjadi. Tahu nggak Bapak Ibu, berkat itu menunggu kita, berkat besar itu menunggu kita agar orang semuanya lihat ke kita. Perahunya Simon, ketika Yesus masuk ke dalam perahunya Simon, dan Simon memperbolehkan untuk perahunya dipakai Tuhan untuk mengajar, di tengah dia capek Bapak Ibu. Dia tahu, dia saat itu tidak tahu, tapi pada saat dia taat, berkat itu luar biasa Tuhan curahkan. Semua orang melihat dia, dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Tadi perahunya Simon, di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Membantunya bukan dalam arti membantu dia dalam kesusahan atau apa ya, membantu membagikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan itu agar orang melihat. Kita menjadi kesaksian hidup. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasakan lelah, tidak tahu apa yang harus dilakukan, lihat Simon, dia taat. Datang, dengar firman, cari Tuhan. Nanti pada saat Tuhan katakan hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan, taat saja. Taat saja, agar berkat itu datang bersama kita. Lalu perahu itu penuh, dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tuhan gak setengah-setengah Bapak Ibu kalau kasih berkat. Tuhan perintahkan berkat itu gak cuman untuk dirinya Simon saja. Ingat 5 roti dan 2 ikan, ada lebihnya. Dan ini juga hampir tenggelam. Agar apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak akan setengah-setengah. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Tuhan pelit dengan solusi, Tuhan pelit juga dengan kesembuhan, enggak.
Dia benar-benar total heal, menyembuhkan total. Dan dia juga akan membuat orang yang merasakan kemustahilan ini menjadi dampak bagi orang sekelilingnya. Melihat bahwa kebesaran tangan Tuhan pada Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kenapa Tuhan pilih Simon, yang Simon mengatakan orang ini orang berdosa? Karena Simon punya kerendahan hati. Karena Simon gak sombong. Pada saat Tuhan, dia capek, dia perbolehkan perahunya dipakai. Lalu dia merasa dia berdosa. Mungkin pada saat firman Tuhan itu dibagikan, ada persungutan di dalam hati Simon. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena dia merasakan gak terjadi apa-apa. Tapi hati Allah itu melihat sedemikian dia benar-benar kelelahan. Hati Yesus itu ingin melihat, Simon, ini saya. Datang kepada saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berkata, karena saking dia merasa tidak layaknya di hadapan Tuhan, dengan apa yang mungkin dia pikirkan dengan hatinya atau dengan background masa lalunya, nggak tahu Bapak Ibu. Dia dengan rendah hati, Tuhan pergi dari aku. Tuhan pergi. Karena aku ini seorang berdosa. Karena saya ini orang berdosa. Kerendahan hatinya Simon. Sebab ia dan semua orang-orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi begitu kita dalam kondisi sangat sulit, orang-orang di sekeliling kita melihat solusi terbuka, jawaban terbuka. Bukan hanya kita sendiri berkat itu kita makan sendiri, tapi orang-orang di sekeliling kita akan takjub. Takjub dengan miracle yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pada saat Simon mengatakan, saya ini orang berdosa Tuhan, saya nggak layak lah. Tuhan mengatakan, gak usah takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Bukan dengan apa keahlianmu, bukan dengan apa kepintaranmu, tapi dengan hatimu Tuhan melihat. Tuhan melihat hatimu saat ini. Tuhan memilih Simon seorang pelayan untuk menjala manusia. Karena Tuhan tahu di tengah kekurangan dia, yang mungkin dia nggak teredukasi, tapi Tuhan akan memberikan banyak hal, karunia-karunia ketika Simon melangkah untuk menjadi penjala manusia. Tuhan yang pilih kita. Saat ini kita ada di Harvest, kita menjadi penjala manusia. Semua kesombongan kita nggak ada artinya. Yang kita hanya bisa lakukan adalah dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti Simon, aku ini orang berdosa. Terima kasih Tuhan, dosaku sudah ditebus. Saat ini kita bisa bicara seperti itu ya. Dosa kita sudah ditebus, kutuk kita sudah ditebus, semuanya sudah ditebus di kayu salib. Dan saat ini kita menjala manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak melihat seberapa pintar kita, tapi dia melihat hati kita. Apa yang terkandung di dalam hati kita. Dan sekarang Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi merasa, Tuhan, nggak ada lagi jalan. Pintu rasanya tertutup Tuhan. Dan rasanya Tuhan makin bawa kita semakin dalam. Semakin dalam, artinya semakin dalam. Simon dibawa semakin dalam. Artinya sudah nggak mungkin Tuhan dengan logika kita. Nggak mungkin Tuhan. Logika kita bicara nggak mungkin Tuhan. Kita menempatkan Tuhan sangat kecil. Kalau kita tempatkan Tuhan itu besar, kita nggak akan bicara nggak mungkin. Karena Allah kita Allah yang besar. Tuhan, saat ini dokter mengatakan seperti ini Tuhan. Tuhan, saat ini orang ini seperti ini jahatnya kepada saya Tuhan. Saya nggak bisa bergerak. Saya ada di ujung, di corner, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Tapi saat kita merasa kita fine-fine aja, oke Tuhan, saya bisa melakukannya sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan. Tuhan akan, bukannya Tuhan tidak biarkan seperti Simon, ketika dia lagi ngajar, dia lihat hatinya.
Dia melihat hatinya Simon kelelahan. Dia langsung tahu kepada siapa Tuhan menuju. Ke perahu, ke hidup kita. Dia tahu. Lalu Tuhan datang ke perahunya Simon. Perbolehkan, buka hati kita. Perbolehkan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Bolehkan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan taat. Agar jawaban itu segera kita dapatkan. Agar semua orang melihat bahwa kita mendapatkan jawaban yang luar biasa. Yang orang lain katakan tidak bisa. Semuanya menjadi bisa, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini buat saya pribadi di ayat 1 dan ayat 2 sangat luar biasa. Karena saya merasakan Tuhan itu tergerak dengan hati. Begitu kita merasa nggak nyaman, merasa disakiti, atau merasa dalam kondisi tidak ada orang yang tahu betapa hati kita hancur. Ingat Bapak Ibu, Tuhan melihat 2 perahu dan dia pilih Simon. Tuhan melihat 2 perahu dan dia pilih saya. Tuhan melihat 2 perahu dan dia pilih Anda, dipilih saudara untuk masuk ke dalam rumah saudara, untuk masuk ke dalam hati saudara. Persilahkan dia untuk berbicara melalui firman. Agar apa Bapak Ibu? Bukan hanya masalah itu terjadi solusi. Agar hidup kita harum. Kita dapat mendisplay kerajaan surga di dalam diri kita. Orang lain melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil di dalam kita. Kuncinya adalah kita harus taat. Taat pada firman Tuhan. Dan jangan sombong. Kita rendahkan hati kita untuk menerima jawaban itu. Demikian tuh firman Tuhan, sharing firman Tuhan Bapak Ibu, saya nggak panjangkan. Ambil kesembuhan itu. Ambil jawaban itu. Ambil yang engkau butuhkan dan berbagilah dengan semua orang. Kita tinggal mengambilnya dengan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Matikan logika kita. Karena Tuhan nggak mau bekerja di dalam logika kita. Dia membawa kita ke tempat yang rasanya terjal tinggi tanpa ada pintu terbuka. Agar apa? Agar menurut kita sulit. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang sulit. Demikian firman Tuhan.